Di video kali ini kita akan membahas tentang literasi digital. Apa sih itu literasi digital? Jadi, literasi digital itu bukan cuma sekedar bisa pakai HP atau buka media sosial saja, tapi lebih ke gimana kita bisa mengerti, memilih, dan menggunakan informasi yang kita dapat dari internet dengan bijak. Ini penting banget, apalagi di zaman sekarang yang semua serba digital. Literasi digital juga mencakup cara kita berkomunikasi di dunia maya, bagaimana kita melindungi data pribadi, dan bagaimana kita memahami teknologi yang terus berkembang. Jadi, intinya, ini adalah keterampilan yang wajib kita kuasai supaya nggak ketinggalan zaman dan tetap aman dari internet. Yang kedua, kita akan membahas kenapa literasi digital itu penting. Yang pertama, biar nggak kena hoaks. Di internet, informasi itu bertebaran di mana-mana. Tapi nggak semua yang kita lihat itu benar. Kalau kita nggak bisa bedain mana berita asli dan mana yang hoaks, bisa-bisa kita kena jadi korban berita palsu. Seram kan? Hoaks ini bisa merugikan banyak orang, apalagi kalau menyangkut isu kesehatan, politik, atau keuangan. Makanya, kita harus belajar buat verifikasi informasi sebelum percaya. Yang kedua, aman dari kejahatan digital. Pernah dengar kasus akun yang kena hack gara-gara kita klik sembarangan? Nah, ini salah satu contoh kenapa kita harus paham keamanan digital. Jangan asal klik link mencurigakan atau kasih data pribadi ke sembarangan situs. Selain itu, ada juga kejahatan seperti phishing dan penipuan online yang makin canggih. Kita harus selalu waspada biar nggak jadi korban. Ya, yang ketiga, lebih bijak di media sosial. Kadang kita suka lupa kalau kita omongin di medsos bisa berdampak besar, misalnya komentar negatif atau ujaran kebencian. Yuk, mulai dari sekarang kita lebih hati-hati dalam berkomentar dan menyebutkan sesuatu di internet. Nah, yang terakhir, mendukung pembelajaran dan karir. Ini adalah yang paling penting dari manfaat literasi digital. Karena literasi digital juga membantu kita dalam belajar dan bekerja. Sekarang banyak pekerjaan yang membutuhkan kemampuan digital, seperti mengelola email, bekerja dengan dokumen online, bahkan berkomunikasi lewat platform digital. Kalau kita nggak paham teknologi, kita bisa tertinggal dari yang lain. Nah, selanjutnya dalam video ini kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan literasi digital. Terus gimana caranya biar kita lebih paham soal literasi digital? Ini dia beberapa tips simple buat kalian. Yang pertama, cek sumber berita sebelum percaya atau membagikan semua. Pastikan informasi berasal dari media yang berkredibel. Yang kedua, jangan gampang percaya sama clickbait atau judul yang terlalu heboh. Biasanya ini trik buat menarik perhatian tanpa memastikan kebenarannya. Yang ketiga, gunakan media sosial dengan bijak. Jangan gampang terpancing emosi dan hindari menyebarkan informasi tanpa cek dulu kebenarannya. Nah, itu dia kenapa literasi digital itu penting banget bagi kita semua. Yuk, mulai dari sekarang kita lebih bisa menggunakan teknologi dengan baik dan menerapkan literasi digital dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas contoh negara-negara maju akibat teknologi. Pernah nggak sih kalian penasaran kenapa ada negara yang maju banget dibanding yang lain? Salah satu kuncinya adalah teknologi. Negara-negara yang memanfaatkan teknologi dengan baik bisa berkembang lebih cepat dan menciptakan kehidupan yang lebih nyaman bagi masyarakatnya. Nah, di video ini kita bakal bahas beberapa yang sukses jadi maju karena pemanfaatan teknologi. Yaitu yang pertama, negara Jepang. Jepang dikenal sebagai negara yang sangat maju di bidang teknologi. Mereka punya inovasi canggih mulai dari robotika, industri otomotif, sampai transportasi super cepat seperti Shinkansen. Teknologi di Jepang berkembang pesat karena mereka fokus pada riset dan pengembangan. Selain itu, budaya kerja yang disiplin dan sistem pendidikan yang maju juga berperan besar dalam kemajuan teknologi di negara ini. Yang kedua, negara Amerika Serikat, yaitu pusat teknologi dunia. Kalau ngomongin teknologi, nggak bisa lepas dari Amerika Serikat dong. Negara ini adalah rumah bagi banyak perusahaan teknologi besar seperti Apple, Google, Microsoft, Tesla, dan Facebook. Silicon Valley di California jadi pusat inovasi teknologi dunia. Selain itu, Amerika juga unggul di bidang kecerdasan buatan AI, eksplorasi luar angkasa, dan pengembangan perangkat lunak. Amerika juga memiliki NASA, Badan Antartika, yang mengembangkan berbagai teknologi canggih untuk eksplorasi luar angkasa. Bahkan banyak teknologi yang kita gunakan
sehari-hari. Nah, yang ketiga, negara Korea Selatan. Korea Selatan bukan cuma terkenal dengan K-pop dan dramanya, tapi juga dengan teknologi super canggihnya. Negara ini punya perusahaan besar seperti Samsung dan LG yang mendominasikan industri elektronik. Selain itu, internet di Korea Selatan adalah salah satu yang tempat tercepat di dunia. Gak heran kalau negara ini jadi pelopor dalam perkembangan industri digital komunikasi. Yang terakhir adalah negara Cina. Negara Cina adalah raksasa teknologi dan manufaktur. Cina berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir dan kini jadi salah satu negara dengan teknologi paling maju di dunia. Mereka nggak cuma jago di industri manufaktur, tapi juga dalam pengembangan teknologi digital seperti e-commerce, AI, dan fintech. Pendidikan di negara maju berbasis teknologi atau pendekatan apa yang mereka lakukan? Nah, negara-negara maju telah mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem pendidikan mereka melalui berbagai pendekatan yang menekankan pengembangan keterampilan digital dan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Integrasi teknologi dalam pembelajaran sehari-hari. Di Finlandia, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK diintegrasikan sebagai kompetensi transversal dalam kurikulum inti nasional, sehingga hadir dalam sebuah mata pelajaran dan tingkat pendidikan. Nah, salah satu pendekatan ini memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan digital sejak dini. Lalu, ada juga pendekatan program pembelajaran berbasis mobile learning. Di Spanyol, program M-Schools mendorong penggunaan teknologi mobile dalam pendidikan, memungkinkan siswa dan guru mengintegrasikan perangkat mobile ke dalam kelas. Lalu ada pendekatan peningkatan keterampilan STEM. Nah, banyak beberapa negara maju menekankan pendekatan STEM. Apa itu STEM? Sains, teknologi, teknik, dan matematika. Misalnya, Universitas di Inggris telah memperkenalkan kualifikasi pengajaran STEM di tingkat dasar, mengintegrasikan keterampilan seperti pencetakan 3D dan robotika ke dalam pendidikan dasar. Lalu, saya akan menjelaskan seseorang disebut memiliki literasi digital jika ia memiliki keterampilan dan pemahaman dalam beberapa aspek. Nah, ada aspek yang pertama yaitu mengakses teknologi. Jadi setiap kita yang dikatakan memahami dan paham tentang teknologi digital harus mampu menggunakan perangkat digital seperti komputer, smartphone, atau tablet serta mengakses internet dan aplikasi digital dengan efektif. Nah, lalu ada yang kedua, mencari informasi. Kita sebagai yang dikatakan mampu berliterasi digital dapat mencari informasi secara online, membedakan sumber yang kredibel dari yang tidak, serta memahami berita hoax atau tidak. Jadi kita harus pandai memilih berita yang kita tonton atau lihat. Apakah itu hoax atau tidak, begitu. Lalu ada keamanan digital, seperti mengerti cara melindungi data pribadi, menggunakan kata sandi, mengenali ancaman cyber seperti phishing dan malware. Lalu berikutnya ada komunikasi digital. Sebagai yang pandai berliterasi digital, kita mampu berkomunikasi secara efektif dan etis melalui email, media sosial, atau platform lainnya. Lalu ada pembuatan berbagai konten. Kita mampu mengedit, membagikan konten digital termasuk teks, gambar, video, atau dokumen. Lalu ada poin yang berikutnya, berpikir kritis. Nah, di sini kita memahami dampak dari jejak digital, menghindari penyebaran informasi palsu, serta bertindak secara etis dalam dunia digital. Nah, jadi pemanfaatan teknologi produktivitas ini menggunakan teknologi untuk mendukung pekerjaan, pembelajaran, bisnis,
menggunakan aplikasi produktif. Nah, jadi ketika kita paham caranya berliterasi digital, sangat banyak manfaat yang kita dapat. Jadi, kita harus pandai berliterasi digital. Membaca masyarakat Indonesia ini masih terbilang Indonesia sangat rendah. menduduki peringkat 62 dari 70 negara dengan tingkat literasi terendah. Berdasarkan penelitian dan survei, dinyatakan bahwa tingkat literasi mahasiswa Indonesia itu berada pada tingkat menengah, yang artinya masih memerlukan banyak perbaikan dari berbagai sisi. Penelitian yang melibatkan sebanyak 306 mahasiswa sebagai responden menunjukkan bahwa mayoritas responden itu sudah memanfaatkan media digital sebagai pembelajaran. Nah, sekitar 55,2% responden sangat setuju bahwa mereka sangat sering menggunakan media digital sebagai media pembelajaran. Kemudian sekitar 72,5% menyatakan bahwa mereka sangat setuju jika media digital itu sangat membantu proses perkuliahan. Data selanjutnya menunjukkan bahwa sekitar 48,7% responden menunjukkan antusiasme tinggi dalam mempelajari aplikasi baru sebagai bahan ajar dalam konteks media digital. Nah, data-data ini menunjukkan bahwa sebenarnya mahasiswa itu sangat membutuhkan pembelajaran digital untuk menunjang proses perkuliahan. Mereka membutuhkannya. Namun yang menjadi masalah adalah keterbatasan terhadap literasi digital. Nah, berdasarkan data-data berikut, apa sih yang harus dilakukan mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan literasi digital? Menurut penelusuran yang telah kami lakukan, mahasiswa perlu mempelajari dasar-dasar teknologi sebagai langkah awal. Dasar-dasar teknologi ini mencakup bagaimana cara mengoperasikan komputer, telepon pintar, bagaimana cara mempergunakan aplikasi-aplikasi, dan lain sebagainya. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengikuti workshop atau pelatihan-pelatihan berbasis teknologi untuk menambah pengetahuan terkait literasi digital. Nah, literasi digital ini selanjutnya, mahasiswa juga dapat menggunakan media sosial sebagai bahan pembelajaran. Nah, media sosial itu pada umumnya hampir seluruh mahasiswa menggunakannya sebagai media hiburan. Namun, selain sebagai media hiburan, media sosial juga bisa menjadi media pembelajaran yang efektif. Mengapa? Karena media sosial menampilkan video-video pendek yang berisi informasi yang padat. Misalnya, saya adalah mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di jurusan saya, kami memiliki mata kuliah namanya Psikologi Pendidikan. Selama perkuliahan, kami sering melakukan presentasi dan saya sering memberikan sanggahan atau pernyataan. Nah, pengetahuan-pengetahuan yang saya sampaikan pada saat di kelas itu tidak semuanya berasal dari jurnal atau buku. Saya pernah melihat video mengenai bagaimana seorang anak belajar baca, tulis, dan hitung. Nah, ternyata berdasarkan video yang saya tonton, seorang anak tidak bisa jika langsung diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Sebelum itu terdapat beberapa tahapan. Misalnya, sebelum anak siap untuk menulis, orang tua atau guru harus memastikan anak memiliki motorik yang baik. Hal ini dilakukan dengan belajar menggunting, belajar melipat, kemudian belajar mengikuti pola. Nah, seperti itulah proses perkembangan anak pada masa awal pertumbuhannya. Nah, itu informasi yang saya dapatkan melalui media TikTok. Artinya apa? Artinya bahwa media sosial yang luas itu bisa menjadi media pembelajaran yang lebih efektif karena menampilkan video secara audio visual. Jadi selain kita mendengarkan penjelasan, kita juga bisa melihat secara ilustrasinya. Maka penyerapan informasi bisa menjadi lebih optimal. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa harus memahami cara menjaga keamanan di internet. Nah, keamanan ini termasuk etika, bagaimana mahasiswa menggunakannya, bagaimana mahasiswa mengkontrol dirinya untuk menanggapi sesuatu. Karena tidak semua yang terdapat di media sosial adalah berita yang benar. Selain itu, mahasiswa juga harus mampu mengendalikan akunnya sendiri dengan membuat kata sandi yang kuat dan mempelajari bagaimana standar komunitas di media sosial tertentu bekerja. Nah, dengan melakukan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, mahasiswa-mahasiswa bisa lebih memperdalam kemampuan literasi digitalnya.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.